Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anwar Farhana, MPM 22411017 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan membahas materi strategi profesional lingkungan global manajemen operasi. Pengertian perusahaan berfungsi secara global. Bisnis internasional yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional, contohnya Harley Davidson. Perusahaan multinasional, perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai dan mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara, contohnya The Body Shop. Perusahaan transnasional, perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen, contohnya Stella. Organisasi global, organisasi penghasil yang menghasilkan produk standar dengan melewati lintas batas. Karakteristik perusahaan berpotensi global, pabrik dan fasilitas yang beroperasi dengan pasar global, komponen, bahan baku, dan jasa yang dihasilkan dengan dasar global, desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. Permintaan bukan berdasarkan lokal saja, organisasi dan pengendalian bersifat global. Perusahaan global diorganisasikan melalui definisi secara global. Pertimbangan utama mencapai operasi global, yang pertama desain produk, terus yang kedua desain proses global dan teknologi, yang ketiga analisis lokal fasilitas global, yang keempat dampak budaya dan etika. Mengumumkan misi dan strategi perusahaan. Definisi misi dapat diartikan sebagai alasan pendirian organisasi atau perusahaan, memberikan batasan dan fokus, dan menjawab pertanyaan tentang yang diberikan pada masyarakat. Definisi strategi. Jadi strategi tindakan rencana untuk mencapai misi, memperlihatkan bagaimana misi akan dicapai. Setiap perusahaan mempunyai strategi bisnis fungsional yang mempunyai strategi. Pendekatan strategi keunggulan kompetitif. Analisis lingkungan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing. Yang kedua, menetapkan misi perusahaan, menetapkan alasan keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Terus yang ketiga, membentuk strategi. Jadi membangun keunggulan bersaing seperti harga yang murah dan fleksibilitas atau isi, mutu, penghantaran yang cepat, dan ketergantungan. Strategi peluang bagi manajer operasi. Yang pertama, bersaing pada perbedaan, terus yang kedua bersaing pada biaya, yang terakhir bersaing pada respon cepat. Pengembangan dan implementasi strategi. Yang pertama, identifikasi faktor kunci sukses. Track kekuatan hal yang merupakan hal positif di perusahaan. Jadi yang kedua, kelemahan hal yang merupakan negatif di perusahaan. Peluang yang kemungkinan masih terbuka bagi perusahaan. Ancaman yang kemungkinan harus dihadapi perusahaan. Ancaman yang harus dihadapi perusahaan: membangun organisasi, pengenalan strategi dan faktor kunci sukses, pengelompokan kegiatan perlu dalam struktur organisasi, pengisian tenaga kerja yang akan melakukan pekerjaan, koordinasi dengan bawah untuk menyusun rencana anggaran dan program yang sesuai dengan strategi dan misi bisa tercapai. Keputusan manajemen operasi, desain produk, kualitas, proses, dan lokasi, serta letak, penjadwalan, sumber daya manusia, rantai pasokan, dan persediaan terakhir pemeliharaan. Jadi saya jelaskan. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.